Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 April 2025 dengan judul Faktor Gerakan Kecil. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya masih bisa mendengar suara ibu saya yang berkata kepada saya ketika saya masih kecil, duduk saja dengan tenang, berhentilah bergerak-gerak. Dengan patuh, saya akan memaksa diri saya untuk duduk diam. Tidak lama kemudian saya akan lupa dan menggaruk lengan saya, menggoyahkan jari kaki saya, atau mengeliat di kursi. Dia sudah menegur saya ratusan kali. Ketika saya berusia sekitar 8 tahun, saya melihat Tuan Lapson yang sudah lanjut usia berjalan menyusuri jalan. Tangannya gemetar hebat saat dia berjalan. Ibu saya memberitahu saya bahwa dia mengidap penyakit tari Santovitus, kelainan saraf otot Sydenham, dan tidak dapat menahannya. Akankah saya akan berakhir seperti Tuan Lapson? Saya menyimpulkan bahwa jika saya bisa tetap diam selama 5 menit, maka saya tidak menderita penyakit yang sama seperti Tuan Lapson. Saya berhasil selamat dari ujian berat selama 5 menit, membuktikan bahwa saya tidak sakit. Tetapi itu adalah salah satu hal tersulit yang pernah saya lakukan. Selama bertahun-tahun saya merasa pasti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Komentar seperti tidak bisakah kamu berhenti bergerak? Saya merasa bersalah karena saya tidak bisa duduk diam seperti orang lain. Jadi untuk menyelesaikan diri, saya berusaha lebih keras. Tetapi tidak lagi. Akhirnya saya mendapat dukungan atas kebiasaan bergerak saya. Menurut hasil penelitian tahun 1998 di Klinik Mayo, melakukan gerakan kecil merupakan faktor penurun berat badan. Selama 8 hari, 16 relawan mengkonsumsi 1000 kalori ekstra. Berat badan mereka bertambah. Yang tertinggi mencapai 16 pon, tetapi yang lain bertambah sedikit 2 pon. Dr. Michael Jensen yang melakukan percobaan tersebut mengatakan perbedaannya adalah faktor gerakan kecil.
Mereka yang merupakan orang yang melakukan pergerakan kecil secara alami, berat badannya bertambah lebih sedikit. Sungguh sebuah penegasan bagi saya. Menjadi gelisah, mengeliat, dan bergerak tidak hanya mendapat persetujuan dari Mayo Clinic. Tetapi sekarang saya telah mengetahui bahwa ini adalah alat penurun berat badan bawaan yang luar biasa. Setiap gerakan adalah penting, kata Jensen. Ini bukan hanya gerakan besar seperti menaiki tangga yang membuat perbedaan, akan tetapi itu termasuk sering berdiri. Seiring berdiri, melakukan peregangan, mengetukkan kaki, atau menggoyangkannya. Dia membicarakan pola hidup saya. Faktor gerakan kecil membuat saya menyadari betapa mudahnya kita hanyut dalam rasa bersalah. Segera ketika ada orang yang mengerutkan kening dan tidak menyetujui apa yang kita lakukan, kita menganggap mereka benar. Kita segera mengubah perilaku atau mencoba untuk berubah. Jika kita melanjutkan cara lama kita, seperti yang saya lakukan, rasa bersalah merasuki hidup kita. Sekarang saya mendapat dukungan ilmiah untuk bergerak ketika saya berdoa, berdiri ketika membaca, dan berjalan ketika saya berpikir. Tuhan yang bijaksana, terima kasih telah menjadikan saya seperti ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.